sedikit menyimpang para ikhwan. Membicarakan cinta Allah itu sangat indah dalam kalbu seorang muslim. Saya jujur sekarang, antum tanyakan pada diri antum masing-masing. Saya juga nanya, benar gak sih kita ini cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar Pak? Cinta sama Allah? Belum. Saya angkat jempol kejujurannya. Saya pernah ngisi kajian dengan judul Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang bapak dengan anaknya anak pesantren. Habis kajian bapaknya berkata, itu dalil yang Ustaz sampaikan, kamu hafal, kamu tahu. Paham yang Ustaz sampaikan? Paham. Sekarang, cinta nggak engkau sama Allah? Belum, Mbak. Belum. Saya akan sebutkan coba. Silakan introspeksi diri masing-masing. Apakah kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah kita rindu ingin ketemu Allah? Rindu mati agar bisa bertemu Allah? Yakin? Yakin tuh? Bukankah kita ingin umur panjang? Rindu mati agar bisa bertemu dengan Allah SWT. Satu. Yang kedua, saat kita sendirian, dengan apa kita ditemani atau apa yang kita berbuat? Apakah bersendirian dengan Allah atau bersendirian dengan maksiat Allah? Begitukah cinta sama Allah? Yang ketiga, apakah kita sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seberapa banyak kesabaran kita dalam taat kepada Allah? Baca Quran saja. Di malam hari, di pagi hari, seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sabar baca Quran. Kalau sudah baca Quran, mata memerah, keluar air mata, huruf-huruf di mushaf goyang-goyang, menguap-nguap, itu pun tidak istiqamah. Sehari baca, sebulan tidak. Begitu cinta sama Allah SWT. Padahal orang yang cinta kepada Allah sangat sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar ketaatan mengerjakan witir sebelum tidur. Karena itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar menjauhi maksiat atau sabar menghadapi sesuatu yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, benarkah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, berapa banyak lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang mencintai Allah senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an. Cinta enggak kita sama Al-Qur'an? Baca Qur'an. Baca Qur'an. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum baca kisah Abdullah bin Mas'ud, saya berdoa kepada Allah agar bertemu dengan sahabat ini. Ini sahabat luar biasa. Beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah azza wa jalla, falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an." Siapa yang ingin mengetahui dia mencintai Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka hadapkan dirinya di hadapan Quran. Fa in ahabba al-Quran fa huwa yuhibbu Allah azza wa jalla. Fa innamal Qur'anu kalamullah azza wa jalla. Kalau dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang hafal Quran? Umur 30-40 hafalannya cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit Inna A'tainah. Itu pun warisan TK. Berapa banyak yang hafal Quran?
Jangan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebutkan tadi perkataan yang menarik dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Yang kedua kata beliau, a'tini tsani. Jadi pemuda ini ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, berikan aku kepadaku yang kedua. Yaitu idza aradta an ta'si Allah fa'si fi ghairi ardh. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, bermaksiatlah di selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Ibhath an ardin laysat lillah wa'sihi fi. Cari bumi selain milik Allah, bermaksiat engkau di dalamnya. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, fa kaifa ta'sillah fi ardh? Ibrahim bin Adham mengatakan, bagaimana engkau bermaksiat kepada Allah di buminya? Enggak malu kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, a'tini tsalitsa. Berikan kepadaku agar aku bisa bermaksiat. Berikan kepadaku syarat yang ketiga. Idza aradta an ta'si Allah fa'si fi makan la yaraka fih. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah di sebuah tempat yang Allah tidak melihatmu di dalamnya. Dan itu mustahil. Karena di awal sudah kita sebutkan, unsur orang yang bermaksiat ada, unsur orang yang muraqabah ada 3. Meyakini bahwa Allah melihatnya, meyakini bahwa Allah mengetahuinya, meyakini bahwa Allah mendengarnya. Pemuda tersebut berkata, Ibrahim bin Adham berkata, wa anna tajidu makanan takhtafi fi. Bisakah engkau mendapatkan sebuah tempat yang engkau bersembunyi dari pandangan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? A'tini rabi'ah, berikan aku kepadaku yang ketiga. Idza aradta an ta'si Allah wa jaa'a malakul maut yuridu an yaqbidha ruhak fatlubhu an yumhilaka hatta tatub. Ini khususnya bagi yang kecanduan maksiat. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah dan saat itu ada malaikat maut datang kepadamu, ingin mencabut nyawamu, maka bilang kepada malaikat tersebut, sebentar, saya ingin bertobat dulu. Artinya apa? Mungkin tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, idza aradta an ta'si Allah wa ja'atka ar-rabb az-zabaniyah yajurunaka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Kata Ibrahim bin Adham kepada pemuda tersebut, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, lalu datang malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, ingin mengajakmu ke dalam neraka, kemudian engkau katakan, jangan bawa saya ke dalam neraka. Kalau engkau sanggup seperti itu, maka lakukanlah maksiat kepada Allah.